Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Frederico. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengambil keputusan dengan pohon keputusan. Pertama, kita lihat dulu di pengertian pohon keputusan. Pohon keputusan adalah cara mendapatkan solusi secara grafis untuk menghasilkan keputusan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus. Di sini asumsikan Anda mempunyai sejumlah uang untuk diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu proyek A dan B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan adalah 20% dengan nilai keuntungan sebesar 50 juta. Sedangkan proyek B akan memberikan keuntungan adalah 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Contoh kasusnya. Di sini tahapan membuat pohon keputusannya. Yang pertama itu mendefinisikan dan rinci masalah secara jelas. Kemudian kedua, menggambarkan struktur dari pohon keputusan. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan menghitung expected monetary, yaitu value atau disebut dengan disingkat dengan EMV. Keempat, membandingkan EMV dengan proyek A dan B. Dan kelima, menentukan keputusan investasi. Dan terakhir itu pohon keputusan. Di sini mendefinisikan dan rinci masalah secara jelas. Juga diketahui proyek A peluang profitnya itu 20% dengan nilai profit keuntungan sebesar 50 juta. Proyek B peluang profit 45% dengan nilai profit pendapatan itu sebesar 10 juta. Masuk di bagian 2A itu gambar struktur pohon keputusan. Bisa lihat di sini investasi ada dua pilihan, yaitu proyek A dan proyek B. Untuk proyek A itu jika sukses akan menghasilkan nilai profit, dan jika gagal akan menghasilkan nilai loss. Dan begitu juga B akan menghasilkan sukses dan gagal, yaitu jika sukses menghasilkan nilai profit, dan jika gagal akan menghasilkan hasil nilai loss. 2.b yaitu input contoh kasus ke struktur pohon keputusan, yaitu di sini ada proyek A, di mana investasi proyek A itu suksesnya yaitu 25% dengan nilai profit pendapatan yaitu sebesar 50 juta. Dan jika gagal yaitu 80%, maka nilainya akan loss yaitu kosong. Di sini juga pada soal diketahui bahwa peluang sukses adalah 20% dengan nilai keuntungan profit yaitu 50 juta. Untuk menghitung peluang gagal, maka 100% dikurang 20%, maka hasilnya 80% dengan nilai profit 0. Kemudian di 2.c itu input contoh kasus ke struktur pohon keputusan, yaitu untuk proyek B, di mana investasi proyek B jika sukses itu 45% dengan nilai profit pendaftaran itu sebesar 10 juta, dan jika gagal yaitu 55%, maka nilainya akan loss atau profitnya akan kosong. Pada soal juga diketahui bahwa peluang sukses adalah 45% dengan nilai keuntungan profitnya itu 10 juta.
Dan di sini juga untuk menghitung peluang gagal, maka 100% dikurang 45% sama dengan 55% dengan nilai profit yang dihasilkan itu 0. Kemudian 2.D itu ilustrasi kasusnya. Maka bisa teman-teman lihat di sini proyek jika melakukan investasi maka ada dua pilihan, yaitu proyek A dan proyek B. Di sini proyek A jika ke atas yaitu sukses 20%, maka profit nilai profit pendapatannya itu pendapatannya itu 50 juta. Sedangkan gagal itu tadi 80%, maka nilai profitnya itu akan kosong. Sama halnya dengan proyek B. Jika sukses tadi dia akan jika sukses 45%, maka nilai profit yang didapatkan itu 10 juta. Dan jika gagal itu tadi 55%, maka nilai profitnya itu akan kosong. Kemudian penyelesaian masalah dengan menghitung monetary value atau EMV, yaitu pengambilan keputusan didasarkan pada nilai ekonomi yang diharapkan tertinggi, yang disebut juga dengan EMV, yaitu expected monetary atau value, atau disebut dengan EMV. Kemudian 3A, formula EMV. Ya, bisa dilihat rumusnya itu adalah EMV, yaitu probability X nilai profit yang diharapkan. Diketahui EMV itu expected monetary value, sedangkan probability-nya itu kemungkinan keuntungan, dan nilai payoff yang diharapkan itu estimasi keuntungannya. Maka di bagian 3B ini kita akan menghitung EMV proyek A dan proyek B, yang dimana EMV proyek A sama dengan yaitu tadi 20% dikali penghasilan profitnya tadi 50 juta ditambah dengan kegagalannya itu 80% dikali dengan 0, maka hasilnya yaitu sama dengan 10 juta. Dan untuk IMV proyek B dengan 45% kali profit 10 juta tadi tambah 55% jika gagal yaitu kosong kali kosong, maka hasilnya akan 4.500.000. Di sini di 4 yaitu membandingkan EMV proyek A dan proyek B. Sudah diketahui tadi bahwa proyek A lebih besar daripada proyek B. Bisa dilihat di sini bahwa proyek A itu sebesar 10 juta, sedangkan proyek B itu 4.500.000. Maka keputusan investasi yang dilakukan itu hasil dari perhitungan IMV pada proyek A dan B menunjukkan bahwa nilai ekonomi proyek A lebih tinggi dibandingkan proyek B. Sehingga dari contoh studi kasus tadi kami memilih untuk berinvestasi kepada proyek A karena profit pendaftarannya lebih tinggi daripada profit pendapatan dari proyek B. Maka pohon keputusannya itu adalah investasi yang dilakukan itu ke proyek A dengan IMV itu profit pendaftarannya itu 10 juta. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih.